Nah, jawaban di sini Bapak Ibu, terima kasih sudah menghubungi kami, yaitu Helpdesk Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali di video kali ini kita akan membahas terkait seleksi CSN tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti tes seleksi CATBKN, nah di sini Bapak Ibu kita akan melihat peluang lolos jika nilai Bapak Ibu dari nilai totalnya di atas 500 poin. Dan di sini Bapak Ibu ada informasi terbaru juga ya dari Kementerian Pendidikan, apakah benar pemberlakuan afirmasi cerdik itu nanti diberlakukan juga untuk rekan-rekan P2 dan P3, karena masih banyak sekali pertanyaan dan kekhawatiran rekan-rekan pemegang cerdik dengan adanya afirmasi cerdik ini katanya hanya untuk P4 saja. Nah, di sini ada informasi yang dapat kita baca bahwa terkait apakah afirmasi cerdik itu dapat juga diberlakukan bagi rekan-rekan P2 dan P3. Nah, bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, dengan berakhirnya seleksi P3K bagi rekan-rekan yang sudah mengikutinya, di sini banyak sekali keluhan-keluhan ya dari CSN tahun 2023 ini, diantaranya adalah terkait afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ataupun Panselnas, yaitu hanya ada 2 afirmasi, yaitu afirmasi cerdik serta afirmasi disabilitas. Nah, di sini ada curhatan dari rekan kita, jika afirmasi masa kerja dan umur itu ditiadakan untuk tambahan nilai, ya kan umur dan masa kerja tidak ada ya. Apalah gunanya mengabdi sekian puluhan tahun jika tidak diperhitungkan, maka akan tetap kalah dengan guru-guru yang nilainya lebih tinggi dan pelamar yang usianya lebih muda yang mengabdi baru 3-10 tahun namun mereka memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini wajar sekali jika rekan-rekan yang mungkin sudah mengabdi sangat lama dan umurnya juga sudah di atas 40-50 tahun namun tidak memiliki peluang lolos, mungkin karena kalah ranking ataupun karena tidak memiliki cerdik. Nah, Bapak Ibu, di informasi kali ini kita akan terus mengupdate informasi peluang-peluang Bapak Ibu untuk dapat meraih kelolosan meskipun tidak memiliki cerdik tapi nilai Bapak Ibu di atas 500 poin. Nah, kasus yang dihadapi oleh rekan-rekan yang mungkin memiliki nilai 500 ke atas ini sama ya. Mohon maaf sebelumnya, mengingat nilai total di bawah ini semuanya 500 ke atas. Semua pelamar P3K apakah bisa semua lolos sesuai kuota yang telah ditetapkan dari Kemendikbudristek? Sebenarnya tidak mungkin juga akan dapat lolos semua bagi pelamar P3K. Nah, dari data yang kita lihat di sini Bapak Ibu, khususnya guru kelas, ini sebagai contoh ya dari hasil teknis kemarin, mulai dari urutan 1 sampai dengan 18, ini kalau kita lihat semua nilainya di atas 500-an Bapak Ibu. Nah, untuk urutan pertama ini kalau kita lihat nilai totalnya adalah 599. Ini sudah sangat tinggi ya, karena nilai tertinggi itu adalah 670 ya. Jika Bapak Ibu mendapatkan nilai ranking tertinggi untuk semua kompetensi. Nah, di sini kita lihat untuk kompetensi teknis hanya 398, kemudian wawancara 36, sosial kultural 72, sedangkan manajerial 93. Nah, di sini akhirnya totalnya 599. Dan urutan kedua kita lihat di sini ada 595, urutan ketiga 592, urutan keempat 589, urutan selanjutnya 586. Dan bahkan di urutan ke-18 ini bernilai 564. Ada sekitar 3 orang yang nilainya sama. Nah, Bapak Ibu, apakah kesemuanya dari rekan-rekan ini nanti akan dinyatakan lolos? Karena nilainya kalau kita lihat ini tinggi-tinggi semua ya, tinggi-tinggi semua. Nah, ini tentu belum ditambahkan dengan cerdik. Namun andaikan mereka tidak memiliki sertifikat pendidik, nah tentu saja nanti kita harus lihat dulu kategori mereka ya. Mereka yang P2 lebih diprioritaskan dari P3 dan P4, dan P3 lebih diprioritaskan daripada P4. Selain itu, pasti nanti akan dilihat siapa ranking yang tertinggi pada formasi yang sama. Jadi penting juga Bapak Ibu melihat bagaimana status formasi di Pemda Bapak Ibu dengan jumlah pelamar yang ada. Bagi rekan-rekan semua yang di sini mendapatkan ataupun memiliki cerdik, tentu nanti akan berpeluang lebih besar
Meskipun masih banyak juga yang meragukan apakah sertifikat pendidik ini nanti diberlakukan untuk rekan-rekan P2 dan P3 karena masih diragukan dengan kompetensi teknis yang SJT ini apakah benar rekan-rekan P2 P3 ini juga akan diberlakukan sertifikat pendidik di mana nilai teknisnya akan mendapat 100 poin dari kompetensi teknis. Nah, berkaitan dengan itu, kita dapat membuktikannya dengan pengaduan yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang mempertanyakan keterkaitan pemberlakuan afirmasi bagi P2 P3. Nah, ini sudah kita dapatkan screenshot jawaban dari kementerian melalui helpdesk. Nah, jawabannya berkaitan dengan pertanyaan apakah P2 P3 itu mendapatkan juga afirmasi cerdik ya. Dengan catatan ya, sekali lagi linear dan tercatat serta terdeteksi di SSSN. Nah, jawaban di sini Bapak Ibu, terima kasih sudah menghubungi kami yaitu helpdesk Kementerian Pendidikan berdasarkan Kemenpen RB 649 tahun 2023 bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan kemudian riset teknologi maka akan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, jelas ya bahwa afirmasi Bapak Ibu ini diberlakukan ya nanti untuk rekan-rekan P2 P3 karena untuk pelamar kebutuhan khusus juga serta pelamar umum P4 pelamar PPG atau kurang dari 3 tahun di negeri ataupun swasta. Nah, afirmasi 100% yang didapatkan dari sertifikat pendidik hanya berlaku bagi guru yang melamar pada formasi yang linear dengan ijazah ataupun cerdik yang dimiliki. Nah, ini sangat jelas ya Bapak Ibu, kabar gembira. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti dari hasil ini masih meragukan apakah nanti akan masuk perangkingan atau tidak. Nah, pastikan Bapak Ibu, maka seluruh nilai teknis Bapak Ibu ini nanti akan menjadi 450 sebagai nilai total ya dari afirmasi teknis itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kasus lain di sini ada juga yang bertanya, Pak, mohon penjelasannya. Misalkan untuk formasi guru kelas, rankingannya ini bagaimana ya Pak? Misalnya nilai si A itu 450 linear ijazah guru kelas. Nah, ini ada yang pertama, peserta yang pertama adalah nilainya 450 saja nih. Tetapi dia linear dengan ijazah guru kelasnya. Sedangkan pelamar yang B nilainya tinggi, lebih tinggi 490, namun ijazahnya bahasa Inggris tapi dia melamar ke guru kelas. Dan nah, yang bakalan akan masuk perangkingan ini yang mana dulu? Nah, ini pertanyaannya. Nah, tentu Bapak Ibu kita harus tahu juga informasi lainnya. Contohnya bahwa apakah si A ini pelamar P2 ataupun P3. Kemudian si B juga demikian, apakah dia P2 P3. Kalau dia P2 maka siapa yang P2 pasti akan diunggulkan. Meskipun bahkan nilainya lebih rendah dari P3. Atau sebaliknya mungkin si A ini P3 kemudian yang si B ini adalah P4 maka tetap akan dimenangkan P3 daripada P4. Nah, tetapi apabila dia sama-sama P3 atau sama-sama P2 maka tentu Bapak Ibu nanti tetap akan dilihat ranking tertinggi karena tidak ada pengaruhnya jika dia sudah linear dengan guru kelas. Kemudian di sini juga walaupun dia bahasa Inggris, karena bahasa Inggris memang sudah dilinearkan dengan guru kelas, maka ini tidak menjadi persoalan siapa yang didulukan. Keduanya akan masuk perangkingan tergantung tadi dia status kategorinya apa atau siapa ranking yang paling tinggi. Nah, di kasus tahun 2021 Bapak Ibu kita lihat bahwa nilai afirmasi yang didapatkan oleh rekan-rekan itu kan banyak ya. Pertama afirmasi disabilitas, kedua afirmasi umur, kemudian afirmasi sertifikat pendidik. Nah, ini adalah satu hasil contoh kasus di SLB Bintan dulu ada satu formasi ya. Ada satu formasi. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat peringkat pertama itu nilai murninya adalah 295 dan ketika ditambahkan afirmasi umur, di saat itu ya ada afirmasi umur di mana di sini ada kode B, nilainya lebih rendah ya, nilainya lebih rendah. Tetapi ini dinyatakan lulus mendapatkan formasi. Nah, ini kenapa demikian?
Kasusnya dulu adalah adanya keutamaan guru induk ya di tahun kemarin. Namun di tahun ini tidak ada guru induk Bapak Ibu ya. Tidak ada persaingan guru induk dan induk itu dipertimbangkan, tidak ada. Nah, meskipun nilainya lebih rendah 588 dibandingkan yang kedua, ini dia tetap mendapatkan formasi karena dia adalah guru X. Ini kode untuk guru induk. Kemudian peserta nomor urutan kedua, ini nilai murninya cuma 220, namun dia memiliki cerdik ya, sehingga nilai totalnya menjadi 500, karena dulu afirmasi cerdik itu mendapat 500 ya. Nah, kemudian nilai totalnya sehingga menjadi 711, meskipun lebih tinggi dia kalah dengan guru induk, karena dia adalah kode Y, yaitu guru non-induk. Nah, di sini bahkan dia memiliki dua afirmasi, yaitu afirmasi umur dan afirmasi cerdik, tapi tetap ditambahkan afirmasi cerdiknya saja. Nah, guru yang bersangkutan ini dianggap sebagai P1, yaitu sebagai guru passing grade tahun 2021, dan kemudian kemarin di tahun 2022 beliau pun sudah mendapatkan formasi di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, penting sekali untuk penambahan afirmasi ini nanti akan kita lihat di hasil akhir ya, pengumuman pada tanggal 5 sampai dengan 12 Desember tahun 2023. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat lolos dan dapat masuk dalam perangkikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.